Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti ajaran sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan dan mengambil hikmah dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau berhijrah ke Madinah dan diterima di sana karena orang asli Madinah sedang berperang dengan Yahudi, yang dimana Yahudi mempercayai pada kitab yang dibaca oleh mereka bahwa kalau ada nabi kalian pasti akan kalah. Dan dengan kemunculan nabi pada saat itu, mereka mengetahui bahwa Nabi tidak berasal dari keturunan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi. Pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang meminta kepada beliau untuk pindah ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan para sahabatnya untuk terlebih dahulu berhijrah ke Madinah. Namun Abu Bakar tetap ingin menemani Rasulullah di Mekah. Pada suatu malam ada kejadian yang dimana Nabi dikepung oleh orang-orang musyrik yang ingin membunuh beliau. Mereka mengepung seluruh rumah Nabi, hingga akhirnya Allah menurunkan rasa kantuk kepada orang yang mengepung rumah Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil melarikan diri dari kepungan itu dengan menghapus jejaknya. Lalu Nabi Muhammad dan Abu Bakar beristirahat di Gua Thur. Di Gua Thur, beliau dilindungi oleh seekor laba-laba yang menutup pintu area Gua Thur tersebut. Suraqah bin Malik adalah orang yang memburu Nabi Muhammad. Ketika Suraqah sudah dekat dengan Nabi Muhammad, kuda Suraqah bin Malik selalu terperosok sehingga dia tidak dapat mendekati Nabi Muhammad. Lalu dia meminta ampun kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak akan mengajar beliau lagi. Langkah pertama Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah yaitu membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Tanah tersebut adalah milik seorang anak yatim yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad, yang sebenarnya ingin diberikan kepada beliau dengan secara cuma-cuma atau gratis, namun beliau tetap membelinya. Dan ada kuburan di sana kemudian dipindahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun masjid tersebut menggunakan anyaman daun kurma. Masjid ini bukan hanya sekedar tempat untuk sholat, namun juga tempat untuk aktivitas umat Islam. Di masjid inilah pendidikan diajarkan, musyawarah antar umat, strategi dakwah dirancang, serta persoalan sosial umat diselesaikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, salah satu strategi dakwah
yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin meninggalkan harta beserta keluarganya di Mekah, sementara kaum Ansor dengan rendah hati dan ikhlas membuka rumah mereka. Persaudaraan ini tidak berdasarkan hubungan darah, namun berdasarkan ikatan iman. Rasulullah juga menyusun perjanjian, yaitu Piagam Madinah, yang mengatur kehidupan masyarakat di Madinah yang beragam suku dan agama. Permusuhan antara umat Muslim dan Yahudi berawal dari kaum Yahudi yang melanggar atau ingkar dengan perjanjian Piagam Madinah tersebut, sehingga kaum Muslim ingin membalas perlakuan kepada Yahudi. Terjadilah perang yang dinamakan Perang Uhud, yang dimana terjadi di Gunung Uhud. Semula kaum muslimin menang pada perang tersebut, namun para pemanah tidak menghiraukan perintah Nabi agar tidak turun dulu, namun mereka tetap turun untuk mengambil harta rampasan perang, sehingga musuh menyerang dan kemudian kaum muslimin kalah. Pada perang tersebut paman Nabi meninggal, ditombak oleh Wahsy dan jantungnya dimakan oleh Hindun.